Cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat Kota Mataram. Perubahan suhu yang drastis memicu lonjakan berbagai penyakit terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, demam, dan gangguan pencernaan. Data dari Dinas Kesehatan Kota Mataram periode Maret 2025 mencatat ISPA menjadi penyakit paling banyak diderita dengan lebih dari 2.000 kasus di 11 puskesmas. Selain itu, kasus diare dan gangguan lambung juga meningkat seiring dengan melemahnya daya tahan tubuh akibat cuaca yang tidak menentu. Jadi di penyakit terbanyak yang menempati posisi teratas adalah common cold atau infeksi saluran pernafasan atas, atau biasa sering keluhannya adalah batuk pilek. Ini faktor karena cuaca, ya cuaca yang kadang hujan, kadang panas gitu. Saat daya tahan tubuh menurun, otomatis akan banyak virus di sana. Jadi kasusnya itu ada 2006 kasus. Ya, kalau 1 bulannya saja itu ini ya, di 2024 itu ada 20.914 dan itu sama posisinya di common cold atau akut nasofaringitis atau infeksi saluran pernafasan atas, karena faktor cuaca biasanya ya, faktor cuaca, daya tahan tubuh kurangnya olahraga gitu. Jadi makanannya kurang sehat atau kurang bergizi sehingga daya tahan tubuh menurun, itu bisa terjadi common cold ya, atau akut nasofaringitis. Penyakitnya didominasi usia berapa? Semua usia, ya semua usia lah, semua usia dari anak-anak, anak sekolah sampai dewasa bahkan lansia. Jadi sering tuh batuk, pilek, panas, dan ini karena biasanya juga disebabkan oleh virus. Jadi biasanya itu ya satu keluarga, kakaknya, adiknya juga flu gitu ya. Yang kedua adalah masalah pencernaan. Ada namanya dispepsia. Dispepsia itu adalah rasa tidak nyaman pada perut gitu. Rasa tidak nyaman pada perut itu bisa karena masalah di lambung gitu ya, atau kita sering mengenalnya gastritis ya, gastritis atau lambung. Ini karena berpuasa kadang mungkin jadi tidak teratur makannya, atau makan berbuka langsung makan yang pedas atau yang asam sehingga lambungnya bermasalah. Itu juga kasus yang lumayan tinggi yang kita temukan di puskesmas 11 yang ada di Kota Mataram. Poin-poinnya itu pola hidup sehat dengan yang pertama yang harus diingat adalah cuci tangan. Cuci tangan itu hal yang paling penting ya, karena tangan adalah sumber penyakit ya. Kita megang tangga atau pencet lift, di tangan itu banyak kuman ya, sehingga saat kita makan atau ini kumannya jadi ikut masuk. Jadi budayakanlah cuci tangan ya, cuci tangan, baik cuci tangan baik di sekolah, sebelum makan, setelah keluar dari kamar mandi, itu cuci tangan itu adalah hal yang wajib. Selanjutnya adalah pola hidup sehat ya, ada namanya isi piringku ya. Sudahkah makan sesuai dengan takaran atau isi piringku tersebut ya. Yang jelas harus 4 sehat, 5 sempurna ya. Yang ketiga, jangan lupa olahraga ya, olahraga. Selanjutnya adalah pola hidup atau pola tidur yang cukup ya, tidur cukup 7-8 jam sehari. Yang tidak kalah penting, karena penyakit itu tidak hanya jasmani tetapi rohani juga ya. Jadi ada tuh sekarang trennya healing ya, itu juga penting ya. Itu juga perlu diedukasi ke masyarakat supaya tidak banyak penyakit yang berasal dari jiwa ya. Jadi kesehatan jiwa itu juga sangat penting ya, yang harus dilakukan masyarakat, yaitu gimana caranya menjaga kesehatan jiwa dengan baik ya. Itu aja. Insya Allah dengan ada yang tadi yang saya sebutkan, ditambah lagi jangan lupa screening itu dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, sehingga targetnya adalah harapan hidup ya, harapan hidup meningkat ya, dan masyarakat Kota Mataram selalu sehat gitu. Saya mau nanya dong Bu. Iya, boleh. Tadi kan
data-data yang ada di Dinkes ini berdasarkan dari 11 puskesmas yang ada yang tersebar di Kota Mataram, dan juga bakal ada cek kesehatan gratis di 11 puskesmas tersebut, kan? Betul. Nah, kira-kira 11 puskesmas itu tersebar di mana aja sih, Bu? Ya, jadi 11 puskesmas yang ada di Kota Mataram, ada 1 puskesmas Mataram, yang kedua puskesmas Selaparang, yang ketiga puskesmas Dasanagung, yang keempat puskesmas Ampenan, yang kelima puskesmas Karang Taliwang, yang keenam puskesmas Tanjung Karang, puskesmas Karangpule, terus puskesmas Babakan, puskesmas Cakranegara, ya. Itu silahkan datang ke puskesmas terdekat, ya, dan itu kami akan melayani baik di libur lebaran nanti kami akan buka, ya, jadi di pelayanan kesehatan pada saat libur lebaran nanti 24 jam, ya, di puskesmas, ya, dan kami ada pelayanan kesehatan di dalam gedung dan di luar gedung, ya. Di dalam gedung di puskesmas. Jadi di puskesmas selama libur bersama itu 24 jam bisa melayani kesehatan. Ya, di luar gedung posko kami ada di epicentrum. Ya, di epicentrum nanti bekerja sama dengan Polres dan perhubungan lintas sektor ada di sana, ya. Begitu juga rumah sakit yang ada di Kota Mataram 24 jam IGD-nya siap melayani masyarakat, ya. Sementara itu di RSUD Provinsi NTB, demam menjadi keluhan utama pasien instalasi gawat darurat, disusul nyeri perut dan anemia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan cuaca tidak hanya berdampak pada pernafasan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Jadi untuk di RSUD Provinsi NTB ini, karena kita rumah sakit rujukan terakhir, ya, tertinggi lah katakanlah itu, ya, di NTB. Polanya ini ada 3 bagian, ya, IGD, kemudian dirawat inap maupun yang di rawat jalan, ya. Kalau yang di IGD dalam minggu-minggu terakhir ini, nomor 1 itu demam, ya, demam yang tidak spesifik, karena demam ini kan sebenarnya bukan diagnosis, ya, dia gejala, ya, gejala penyakit. Jadi nanti dia akan masuk kemana, apakah dia itu nanti masuk di ISPA atau di misalnya typhoid fever atau DB, ya, atau dan sebagainya. Cuma itu kan nanti butuh waktu, ya, karena dia harus ada pemeriksaan penunjang, ya, kemudian juga ada observasi dulu, ya, itu baru nanti bisa dipastikan bahwa oh ini DB, oh ini typhoid fever, atau oh ini malaria, gitu, ya. Tapi kan gejala utamanya demam, gitu, ya. Sehingga kalau di IGD mungkin baru keluhan utama saja, ya, oh demam, demamnya paling tinggi ini, ya, jumlah kunjungannya, ya. Ada berapa kasus ini? Ini di 3.000 sekian, ya, 3.316. Baru kemudian nyeri perut, ya, abdominal pain, ya. Nyeri perut juga itu kan gejala, ya, bukan diagnosis sebenarnya. Nanti nyeri perutnya kenapa? Oh mungkin infeksi lambung, gitu, ya. Oh mungkin diare, ya, atau mungkin penyakit yang lain, ya. Karena kalau orang ke UGD itu kan dia darurat, ya, darurat. Jadi keluhan yang awal dia rasakan itu apa, akhirnya dia datang ke IGD, gitu, ya. Dan karena waktunya juga kalau di IGD itu kan tidak boleh lama-lama, ya, di IGD itu namanya darurat, ya. Nanti kalau lama-lama dia tertahan, akhirnya pasien masuk lagi tidak bisa. Jadi maksimal 6 jam di IGD itu, ya. Harus sudah bergeser, ya, apakah itu nanti akan rawat jalan atau nanti rawat inap, gitu, ya. ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, ya. Bisa oleh virus, bisa oleh bakteri. Nah biasanya kalau virus itu, ya, kalau daya tahan tubuh, ya, daya tahan tubuhnya rendah, ya gampang. Saya sedang kelelahan, kecapean, makanan yang masuk juga kurang, itu kan daya tahan kurang, ya, sehingga gampang, ya, tertular. Dan menyebarnya juga kan lewat udara, jadi gampang, ya. Kalau saya tidak bermasker, ya, bisa cepat menularkan ke orang-orang, itu kan, itu, ya. Nah, cuaca itu kan sebenarnya mendukung aja, ya,
ke masalah daya tahan juga ya, karena cuacanya sangat dingin misalnya gitu kan, kita ya kebutuhan kita untuk intake juga bertambah gitu kan, jadi mempengaruhi juga ya, ke daya tahan.